Halo Sobat Mediocre, berapa banyak dari kalian yang gak jadi ke minimarket karena mungkin ada tukang parkir? Bukan karena kalian pelit, tapi mungkin beberapa dari kalian pengen belanja ke sana tanpa menggunakan uang tunai. Entah itu pembayaran menggunakan QR ataupun pembayaran menggunakan debit card. Dan di konten kali ini gue mau bahas tentang fenomena tukang parkir liar yang ada di Indonesia. Karena banyak banget tukang parkir liar yang sebenarnya kerjanya fokus sama duit aja, tapi nggak fokus sama kerjaannya. Maka dari itu, selamat datang kembali di Pecahkan Problem. Tukang parkir liar atau oknum jukir liar ini adalah orang-orang yang tugasnya ini cuma mintain duit, tapi nggak pernah benar-benar ngejagain kendaraan kita. Kalau ditanya soal apakah kendaraan kita aman atau tidak, itu tuh harus dipertanyakan lagi. Tapi sebelum kita ngomel lebih jauh, kita juga harus tahu sejarah tentang tukang parkir liar ini, atau sejarah dari tukang parkirnya sendiri. Dan gue bakal kasih sedikit penjelasan tentang sejarah tukang parkir yang ada di Indonesia. Dari beberapa sumber yang gue baca, ternyata tukang parkir ini udah ada dari tahun 1950. Tapi pada saat itu, nama untuk tukang parkir ini adalah tukang jaga oto. Dan oto ini adalah istilah untuk kendaraan bermobil pada saat itu, yang mana biasanya cuma ada di kawasan-kawasan yang dihuni sama etnis Tionghoa ataupun Belanda. Karena pada saat itu mereka terkenal orang yang kaya dan mampu memiliki kendaraan bermobil. Dan pada saat itu lahan jaga oto ini tuh terbatas, jadi kayak cuma ada di pusat kota yang berhubungan dengan perdagangan atau pusat perdagangan di beberapa kota. Dan paling banyak ya di Jakarta, yang mana pada saat itu ya cuma ada di Tamrin, Glodok, Sudirman, dan beberapa kota besar lainnya di wilayah Jakarta. Tapi pada saat itu tukang jaga oto ini atau tukang parkir ini punya tugas yang beneran ngejagain kendaraan kita gitu, atau bertugas mengamankan kendaraan kita, yang beda banget sama tukang parkir yang ada pada saat ini, dimana kebanyakan dari mereka tukang parkir di zaman ini orientasinya ya fokus sama duit doang. Tapi untuk masalah kendaraan kita, itu urusan kita lagi ujung-ujungnya. Belum lagi pada waktu Bapak Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur, gue juga baca kalau misalkan ketika perparkiran ini diurus sama pemerintah, itu tuh bisa meningkatkan pendapatan untuk pemerintahnya sendiri. Apalagi di tahun 1970, hampir 100.000 unit kendaraan terparkir setiap harinya di Jakarta. Cuma karena lemahnya regulasi yang diberlakukan sama pemerintah ini tuh bikin banyak orang yang izinnya harus dipertanyakan mengambil keuntungan. Biasanya dari mereka tiba-tiba datang ngeklaim sebuah wilayah sebagai lahan parkirnya, cuma modal peluit sama rompi, atau bahkan kadang ada yang nggak modal sama sekali. Kayak mereka tuh cuma bawa badan mereka aja tanpa effort apapun, tinggal minta duit. Dan gua rasa juga dari semua orang di Indonesia pasti selalu lihat tukang parkir, karena mereka ini ada dimanapun. Mulai dari pasar, mall, alun-alun, pinggir jalan yang biasanya ada di trotoar gitu, atau bahkan di minimarket yang tertera tulisan parkir gratis. Kocak gitu. Dan para oknum juru parkir liar ini biasanya itu kerjanya juga harus dipertanyakan, karena ketika kita datang biasanya mereka cuma fokus main handphone ataupun nggak ada gitu, mereka nongkrong di warung terdekat buat ngopi, dan mereka biasanya cuma bilang makasih ketika kita mau pergi dan minta duit gitu, padahal kita bayar jasa parkir. Tapi jasa apa yang kita dapat ya biasanya nggak ada. Dan ini yang bikin banyak masyarakat itu kesel sama oknum juru parkir liar. Kalau lihat dari nama atau tugasnya, harusnya orang-orang ini tuh berfokus untuk menjaga kendaraan kita atau mengamankan kendaraan kita di area yang ramai ataupun rawan sama pencurian. Tapi apa yang biasanya kita dapat dari oknum tukang parkir liar ini? Ya cuma suara peluit doang ataupun perintah-perintah yang tidak membantu sama sekali. Mulai dari maju, terus, mundur, yuk, kayak gitu doang gitu. Yang padahal tanpa mereka memerintahkan seperti itu pun gitu, kita tetap ngeluarin kendaraan kita sendiri, dan ya udah gitu. Dan kalaupun nantinya ada kehilangan helm ataupun kehilangan kendaraan kita, nggak sedikit dari mereka yang cuma bilang, aduh bang nggak tahu,
saya tadi nggak di sini, atau aduh bang kan saya nggak lihat, ataupun kadang mereka ngilang aja gitu ketika ada kejadian seperti ini, yang ujung-ujungnya malah kita lagi sebagai pemilik kendaraan yang ribet karena harus minta akses CCTV dan lain-lain, ngumpulin saksi-saksi dan laporan sendiri juga ujung-ujungnya kan. Jadinya mereka ini nggak ada tanggung jawab dan nggak ada solusi juga, mereka tuh cuma mau duitnya doang dan sisanya urusan kita lagi sebagai pemilik kendaraan. Dan ini tuh Indonesia gitu, kita nggak bisa nutup mata kalau premanisme itu sering kita lihat, karena ternyata banyak dari tukang parkir ini terafiliasi dengan oknum ormas yang legalitasnya harus dipertanyakan dan manfaatnya untuk masyarakat pun harus dipertanyakan juga. Dan biasanya para oknum ormas ini akan datang ke sebuah perusahaan untuk meminta sejumlah uang dengan alasan uang keamanan, tapi mungkin sebenarnya lebih ke ancaman. Dan biasanya orang-orang yang nantinya mengelola lahan parkir tersebut harus melakukan setor kepada petinggi oknum ormas ini. Dan ini yang biasanya bikin para tukang parkir liar atau oknum juru parkir ini lebih berfokus sama duitnya. Karena ya mereka harus kejar setoran. Dan gue juga nggak bilang kalau semua tukang parkir ini kayak gitu kelakuannya. Karena ada juga gitu orang-orang yang ngejaga parkir tapi masih menjaga kendaraan kita dengan baik ataupun ramah setidaknya. Tapi ya udah jarang gitu kita lihat orang-orang yang seperti itu, karena banyaknya mereka yang cuma minta duit doang. Jadi ketika kalian bayar duit 2.000 ke para juru parkir liar ini, kalian nggak cuma bayar ke abangnya, tapi kalian juga membayar kepada orang-orang yang terafiliasi dengan suatu organisasi yang harus dipertanyakan juga manfaatnya untuk masyarakat ataupun legalitasnya atau perizinannya. Terus mungkin banyak dari kalian juga yang bakal nanya, terus kenapa sih para tukang parkir liar ini bisa berkembang di Indonesia? Ya salah satunya karena regulasi yang kurang ketat, walaupun ada peraturan tentang syarat menjadi tukang parkir, yang mana mereka harus punya surat izin selama 2 tahun, dan itu harus disetujui sama pemerintah setempat. Dan ketika 2 tahun itu udah habis, mereka harus perpanjang ulang. Tapi ini juga nggak bikin mereka hilang gitu, karena tetap ada aja oknum-oknum yang bisa ngeklaim suatu lahan sebagai lahan parkir mereka. Terus selain dari regulasi, ya ekonomi pun berpengaruh gitu, karena gak sedikit dari mereka yang jadi tukang parkir adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, apalagi dengan kondisi sekarang di mana cari kerja itu susah. Jadi ini tuh bikin mereka ambil jalan pintas, ya istilahnya mungkin survival mode mereka gitu. Mereka ngelakuin itu ya untuk bertahan hidup. Belum lagi faktor masyarakat juga menurut gue sangat berpengaruh. Kenapa banyak banget tukang parkir liar? Ya karena masyarakat kita juga bebal, teman-teman. Masih banyak dari kita yang suka parkir sembarangan, dan dikarenakan kita suka parkir sembarangan, biasanya ini jadi celah buat oknum-oknum mengklaim wilayah tersebut sebagai lahan parkir. Ya ambil contoh trotoar deh, masih banyak orang yang parkir di trotoar dengan alasan ya bang nggak ada lagi tempat gitu. Yang mana ini tuh yang bikin kenapa tukang parkir ini ada terus gitu, tukang parkir liar ini tuh. Jadi menurut gua masalah tukang parkir ini tuh ada di dalam masalah yang besar juga gitu. Dan gua harap regulasi dari pemerintah pun lebih diperketat lagi kalau ingin mengurangi para oknum juru parkir liar ini. Entah itu ditindak lanjut gitu atau ditindak orang-orang yang bekerja sebagai tukang parkir yang tidak resmi ini, ataupun pemerintah yang mengelola lahan parkir di berbagai tempat gitu. Karena kalau di beberapa negara perparkiran itu diurus sama pemerintah ataupun perusahaan yang bertugas untuk menjaga kendaraan kita. Dan sekali lagi ini tuh bukan masalah duitnya gitu teman-teman. Mungkin banyak dari kalian yang bakal bilang, anjir bang lu 2000 doang pelit banget gitu, atau bang 2000 doang nggak akan bikin lu miskin. Tapi teman-teman kalian harus ingat, karena banyak dari tukang parkir ini gajinya lebih gede dari kalian. Kalian bisa cek sendiri deh di beberapa kasus. Ada yang pendapatan seharinya bisa dapat 100, ada yang bisa 200, bahkan ada yang sampai 300.000 per hari. Gila bro. Dan uang yang mereka terima ini tuh juga nggak tahu dikemanain kalau mereka store ke oknum ormas
yang mengelola lahan parkir tersebut uangnya juga kita nggak tahu kan dipakai buat apa juga. Dan ini tuh bukan masalah 2000-nya lagi gitu, karena untuk beberapa kasus banyak dari oknum juru parkir ini attitude-nya tidak baik, teman-teman. Ya kalian sendiri tahu lah, ada beberapa kasus di mana tukang parkir marah-marah di minimarket karena mungkin dikasih duit 1000 padahal mereka mintanya 2000 gitu. Padahal di minimarket tersebut tertulis parkiran gratis gitu. Karena gue sendiri kalau misalkan orangnya baik atau ramah, walaupun tidak menjaga kendaraan kita, biasanya gue juga tetap kasih. Tapi ya nggak sedikit juga dari mereka yang bisa marah-marah ataupun ngancem-ngancem karena mungkin ngerasa punya backingan. Jadi semuanya balik lagi ke masyarakat sama pemerintah lagi untuk mengurangi para oknum juru parkir liar ini. Ya karena kayak yang tadi gue bilang, tukang parkir ini ada karena ada celah. Dan celahnya ini bisa ditimbulkan dari berbagai situasi, mulai dari masyarakat, regulasi, sampai ekonomi. Jadi nggak sepenuhnya salah orang-orang yang jadi juru parkir juga. Dan mungkin buat abang-abang yang bekerja sebagai tukang parkir, biar banyak orang itu ngerasa worth it mengeluarkan uang mereka, abang-abang juga harus tahu dengan tugas abang dan memiliki keramahan terhadap para pengunjung. Dan mungkin segitu dulu pecahkan problem kali ini. Makasih banyak buat yang udah nonton. Di sub teman-teman, follow gue di sosial media, dan komen juga kalau misalkan ada argumen yang kalian rasa salah gitu, ataupun kalian tidak setuju dengan apa yang gue bicarakan. Dan sampai ketemu lagi di pecahkan problem selanjutnya. Peace.